Materi Pitagoras oleh Bu Witnyani. Kata kuncinya segitiga siku-siku, hipotenusa, triple Pitagoras. Kompetensi dasarnya menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Oke, pengalaman belajar. Memeriksa kebenaran teorema Pitagoras, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku, menentukan jenis segitiga, menentukan dan menguji tiga bilangan, menerapkan teorema Pitagoras. Ini kalian bisa baca di buku paketnya kalian sendiri ya. Selanjutnya, jadi teorema Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Jadi pembuktiannya sendiri bisa kita lihat di buku paket. Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi seperti ini, perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Jadi ini ada segitiga siku-siku ya. Yang ini namanya segitiga siku-siku. Ciri segitiga siku-siku, salah satu sudutnya itu merupakan siku-siku atau 90 derajat misalnya. Jadi di depan sisi segitiga siku-siku ada namanya, panjangnya saya lambangkan C ya. C ini adalah sisi miringnya atau sisi hipotenusa. Sedangkan si A dan si B ini merupakan sisi tegaknya atau yang sering dinamakan sisi siku-siku. Jadi hipotenusa atau sisi miring itu adalah yang si C. Kemudian si A dan si B ini merupakan sisi siku-siku. Jadi dapat disimpulkan kalau seandainya yang ditanya adalah C, sisi C itu dapat dicari dari C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tapi kalau yang ditanya adalah si A, berarti dapat kita cari dengan A kuadrat itu sama dengan C kuadrat sebagai pengurang. Jadi C kuadrat kurang B kuadrat. Kalau yang ditanya si B, berarti B kuadrat dikurangi C kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ya, jadi sebenarnya kalau teorema Pitagorasnya sendiri berbunyi bahwa kuadrat sisi miring, nah ini sisi miring ya, si C ini, itu merupakan jumlah dari sisi siku-sikunya yang ini. Jadi teorema Pitagorasnya. Ya, oke, selanjutnya contoh soal. Jadi tentukan panjang hipotenusa segitiga pada gambar di bawah. Kita lihat. Yang ini kan segitiga siku-siku ya, hipotenusa itu adalah sisi miring. Ciri sisi miring itu berada di depan sudut siku-siku. Ini sudut siku-sikunya, di depannya yang ini. Nah, yang ini berarti si C yang ditanya. Ya, bagaimana caranya mencari si C? Karena si C itu adalah sisi miring. Karena sisi miring ya, berarti yang ditanya adalah si C. Sisi miring berarti dapat dicari dari C kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat itu sama dengan A kuadratnya, berarti kita pakai aja 5 ya, 5 kuadrat karena ini 5 ya. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti C kuadrat sama dengan 5 kuadrat itu artinya 5 kali 5. 5 kali 5 itu 25 ditambah 12 kali 12 itu 144. Jadi C kuadrat sama dengan 25 tambah 144 itu hasilnya 169. Ini kan baru C kuadrat, berarti C-nya aja berapa? C-nya aja itu akan sama dengan akar. Kita akar ya. Akar dari 169. Berarti C sama dengan 13. Jadi besar hipotenusanya adalah 13. Seperti itu. Bisa dipahami? Selanjutnya contoh 2. Jadi ini, tentukan panjang A pada gambar di bawah ini. Jadi panjang A, kita lihat di sini. Ini si A. Ini sudut siku-siku. Depannya itu merupakan sisi miring. Ya, jadi itu merupakan sisi miring 2,9. Karena sisi miring udah ditauin, berarti untuk mencari A, ini 2,9-nya pasti kita kurang sama 2,1. Ya, jadi A kuadrat itu akan sama dengan
A kuadrat sama dengan 2,9 di kuadrat dikurang sama 2,1 kuadrat. 2,9 berapa sih? 2,9 kali 2,9. Itu hasilnya 8,41. Dikurangi 2,1 kali 2,1 itu 4,41. Ya, jadi 8,41 dikurangi 4,41 itu hasilnya 4,0. Itu kan baru A kuadrat ya. Ini A kuadrat, A kuadrat. Berarti yang ditanya ini kan adalah si A. Berarti A dapat kita cari dari akar dari 4. Akar 4 berapa? Akar 4 itu sama dengan 2. Seperti itu. Jadi nilai A di sini sama dengan 2. Seperti itu. Jadi kami. Oke, selanjutnya bentuk akar. Jadi perhatikan gambar berikut. Nah, Bu punya gambar seperti ini. Ini ada titik-titik ya. Jadi titik-titik ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, jarak antara titik 1 dengan titik 1 itu ini satu satuan ya. Kemudian titik ini sama yang ini itu juga satu satuan. Artinya ini sisi siku-sikunya adalah 1, ini juga 1. Yang ditanya adalah nilai X. Gimana sih caranya nyari nilai X? Iya, karena si X ini adalah hipotenusa, berarti si 1 ini kita tambahkan. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Jadi X kuadrat sama dengan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 1 tambah 1. X kuadratnya sama dengan 2. Jadi kalau X saja berarti akar 2. Akar 2 ada akarnya enggak? Enggak ada. Jadi langsung aja kita pakai akar 2. Seperti itu. Kemudian contoh lain lagi misalkan seperti ini. Ini ada titik-titik. Panjang sisi siku yang ditanya adalah nilai Y-nya ini ya. Panjang garis Y-nya ini. Garis Y-nya ini dapat kita cari dari ini. Membentuk dia sudah segitiga siku-siku. Ternyata panjang sisi siku-sikunya adalah 5. Ini juga 5. Berarti untuk nyari Y itu ditambah ya. Jadi 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi seperti ini. X kuadrat sama dengan 25 tambah 25. Jadi X kuadratnya sama dengan 50. Jadi X aja sama dengan 50. Oh, ternyata 50 masih bisa kita sederhanain ya. Gimana caranya menyederhanain? Dengan membagi bilangan akarnya ini, akar 50 dengan bilangan kuadrat. Jadi 50 bisa dibagi bilangan kuadrat berapa sih? Nah, ternyata yang bisa membagi 50 itu kan adalah 25. 25 itu kan bilangan kuadrat ya. Jadi untuk mendapatkan 50 itu 25-nya kita kali 2. Ya, berarti X sama dengan akar 25 kali 2. Karena 25 kali 2 kan pasti kita dapat 50 ya. Jadi 25-nya kita kali 2. Akar 25 kali akar 2. Akar 25 itu bisa kita rubah jadi 5. Sedangkan akar 2 tetap. Jadi X sama dengan 5 akar 2. Ya, kemudian ada contoh lagi seperti ini, menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini namanya Cartesius ya, diagram Cartesius. Kemudian jadi kalian berada di titik 20,50, X-nya 20, Y-nya 50. Kemudian si benteng lawan berada pada koordinat 60,80. Jadi seperti ini gambarnya. Yang ditanya, dari gambar diketahui koordinat kalian berada 20,50 dan koordinat benteng lawan berada 60,80. Berapa jarak terdekat kalian dengan benteng lawan? Jadi jarak terdekat yang ditanya. Tidak usah kalian ke sini, ke kanan dulu, kanan terus ke atas, tapi langsung ke samping. Nah, itu membentuk sisi miring ya atau hipotenusa. Dapat kita cari dengan Pythagoras juga. Jadi dapat X sama dengan akar 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Karena jaraknya ini kan 40 dan 30. Berarti 40 itu 1600 ditambah 900. Jadi dapatnya akar 2500 itu sama dengan 50. Jadi jarak kalian dengan benteng lawan adalah 50 meter. Seperti itu. Ya, sama penerapannya. Selanjutnya, menentukan jenis segitiga. Perhatikan segitiga berikut. Jadi ini ada 3 jenis segitiga ya. Ada yang namanya segitiga siku-siku, ada yang namanya segitiga lancip, dan ada juga yang namanya segitiga tumpul. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Kalau yang tadi kita kan belajar kalau segitiga siku-siku itu
A kuadrat tambah B kuadrat itu akan sama dengan C kuadrat. Atau bisa juga C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, itu kalau segitiganya siku-siku. Ya kan? Yang ini, C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dia pasti segitiga siku-siku. Yang ini. Bagaimana sekarang kalau misalkan si C-nya ini berkurang? Nah, seperti ini. Si C-nya ini berkurang. Nah, kalau si C-nya berkurang berarti dia itu A kuadrat ditambah B kuadrat itu pasti lebih dari C kuadrat ya, atau C kuadrat itu sama kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka dia itu pasti segitiga lancip. Seperti ini. C kuadrat itu kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka dapatlah segitiga lancip. Terus bagaimana dengan ini? Oh, si C ini lebih panjang ya. Si C ini kan lebih panjang dari segitiga siku-siku. Berarti ini C kuadrat itu lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka dia itu segitiga tumpul seperti ini. Ya, jadi disebut segitiga tumpul. Kalau C-nya itu lebih besar. Kalau C-nya lebih kecil, segitiga lancip. Tapi kalau C-nya sama dengan, berarti dia itu segitiga siku-siku. Contoh soal, misalkan seperti ini. Suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17, 25, dan 38. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Sekarang kita cek. 17, 25, dan 38. Berarti, nah, dari ketiga sisinya ini ada 17, ada 25, ada 38. Ya kan? Sisi yang paling panjang itu kita gunakan sisi C. Ya, sisi C itu adalah sisi yang paling panjang. Sisi yang paling panjangnya si C sisi yang paling panjang, kemudian si A sama B si bebas ya. Bisa ditukar ya, jadi B-nya bisa pakai 17, A-nya 25 atau A-nya 17, B-nya 25. Sama aja, yang terpenting adalah si C. Si C itu adalah kita gunakan yang paling panjang. Berarti dapat kita cari seperti ini dia. Nah, 38, bagaimana sih hubungannya 38 kuadrat dengan 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat. 38 kuadrat berapa? 38 kuadrat berapa? 1, 4, 4, 4. Bagaimana hubungannya dengan 17 kuadrat? 2, 8, 9. Ditambah 25 kuadrat? 6, 2, 5. Ya kan? Berarti 1444. Bagaimana hubungannya dengan 289 ditambah 625 berapa sih? 9 tambah 5 itu 4 ya. Kemudian 9 tambah 2 itu 1. 3 tambah 6 itu 9. Ya, 914. Oh, berarti si 38 itu lebih besar. Berarti dia itu segitiga apa kesimpulannya? Segitiga, karena si C lebih besar berarti dia itu segitiga tumpul. Seperti itu. Ya, jadi segitiga tumpul. Kalau si C-nya lebih kecil berarti dia itu segitiga lancip. Tapi kalau si C-nya itu sama dengan berarti dia itu segitiga siku-siku. Selanjutnya, menentukan dan memeriksa triple Pythagoras. Jadi panjang sisi dari segitiga siku-siku seringkali dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Ya kan? Nah, 3 bilangan asli yang memenuhi persyaratan pada teorema Pythagoras disebut triple Pythagoras. Jadi kalau misalkan bilangan C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka A, B, C itu merupakan triple Pythagoras. Aljabar dapat digunakan untuk menentukan himpunan bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Terdapat 2 cara yang dapat dilakukan, salah satunya seperti ini. Jadi ini ada segitiga siku-siku. Untuk mencari nilai C-nya ini dapat kita cari dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Kalau misalkan mencari sisi siku-sikunya 2P Q, artinya 2 kali P kali Q ya. Kemudian sisi siku-siku yang lain P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Bisa juga kalian penuhi data berikut. Ini ada di buku paket ya. Jadi ini ada P dan Q. Misalkan P-nya 2, Q-nya 2. Berarti ini sisi siku-siku pertama. Ya, ini sisi miringnya dapat kita cari dari P-nya 2 kuadrat, Q-nya 1 kuadrat, maka hasilnya 5. Nah, ini P kuadrat dikurangi Q kuadrat, jadi 2 kuadrat 4 dikurangi 1 dapat hasil 3. Kemudian 2PQ, 2 kali P-nya 2, Q-nya 1, 2 kali 2 kali 1 hasilnya 4. Hubungannya benar nggak?
5 kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Oh, ternyata benar ya kan? Berarti dia itu triple Pitagorasnya 5, 3, 4 atau 3, 4, 5 bisa juga. Ya, yang jelas ini ketiganya ini merupakan triple Pitagoras. Contoh lain lagi misalkan yang ini ya kita lengkapi. Jadi P-nya misalkan 3, P-nya kita pakai 2. Berarti P kuadrat tambah Q kuadrat, P kuadrat itu kan 3 kali 3, 9. 9 ditambah yang ini ya. 9 ditambah sudah. Jadi ini 9 ditambah 2 kuadrat itu 4. Sama dengan 9 tambah 4 13. Ya, benar ya, 13. Kemudian yang berikutnya P kuadrat dikurangi Q kuadrat. P kuadratnya itu adalah 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 3 kuadrat 9 dikurangi 4 kuadrat, 2 kuadrat itu 2 kuadrat itu 4 ya, 4. 9 kurang 4 itu hasilnya 5. Buat bilangan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah 2 kali P-nya itu 3, Q-nya itu 2. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. Cek hubungannya. Hubungannya itu kan yang paling banyak ini ya, 13 ya. 13 kuadrat, bagaimana hubungannya dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat? Sama ya, berarti triple Pitagorasnya ini memenuhi, maksudnya ya hubungannya memenuhi. Jadi triple Pitagorasnya ada 13, 12, dan 5. Untuk sisanya kalian coba latihan sendiri ya. Selanjutnya, beberapa contoh triple Pitagoras. Nah, ini beberapa contoh triple Pitagoras. Bisa aja 3, 4, 5, kemudian 5, 8, 15, 17, dan seterusnya ya. Ini yang tadi kita dapat 5, 12, 13. Ini juga ada 7, 24, 25, dan seterusnya. Nanti bisa kalian cari-cari juga ya. Kemudian selanjutnya menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga, siku-siku, sama kaki. Jadi seperti ini, perhatikan gambar. Segitiga, siku-siku, sama kaki, udah semua tahu ya. Jadi ini misalkan ada suatu persegi. Kalau persegi itu kan pasti panjang sisinya sama ya. Sama panjang sisinya. Nah ini, sama panjang sisinya. Jadi kalau misalkan yang ini perseginya itu dipotong, sudah dipotong menjadi 2, jadilah dia segitiga, siku-siku, sama kaki. Misalkan saya namain panjangnya misalkan si A. Panjangnya si A ya. Ini panjangnya si A. Otomatis yang ini juga si A. Kalau yang ditanya ini sisi miringnya si X, berapa sih panjang X? Nah, bagaimana caranya kita mencari? Jadi X dapat kita cari dari A kuadrat, X kuadrat ya ini, ditambah A kuadrat. Ya kan, berarti X kuadrat sama dengan 2A kuadrat. A kuadrat tambah A kuadrat itu jangan kuadratnya ditambahin ya, tapi angkanya ini artinya 1A kuadrat ditambah 1A kuadrat, jadi 2A kuadrat. Berarti X saja berapa? X saja sama dengan akar dari 2A kuadrat. Seperti yang tadi, akar 2 ada enggak? Enggak ada. Kalau akar dari A kuadrat, ya ada. Siapa? Si A. Ya. Atau A akar 2. Seperti ini. Dan ini A akar 2. Kalau misalkan ini saya ganti dengan 1, hanya 1. Berarti yang ini juga sama dengan 1. Berarti yang sini 1 kali akar 2. Itu sama dengan akar 2. Seperti itu. Kalau misalkan yang lain, misalkan saya ganti yang ini dengan pakai 5 ya. Nah, kalau yang ini 5, otomatis yang ini kan 5 juga. Berarti otomatis yang ini 5 pakai akar 2. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan perbandingannya. Yang ini sudutnya 45 ya, ciri-ciri segitiga, siku-siku, sama kaki. Depan sudut, nah ini si A, depan sudut 45 itu si A. Depan sudut 390 itu si X. Perbandingannya dapat kita simpulkan 45 derajat, itu kan karena sama kita pakai 1 aja ya, 45 sama 90. Si 45-nya punyanya 1 ya. 1. Si 90-nya punyanya akar 2. Perbandingan seperti itu. Kalau misalkan di sini angkanya 6,
otomatis di sini 6. Ya, berarti di sini sisi miringnya adalah 6 akar 2. Ya, seperti itu aja perbandingan. Bisa dipahami ya, ini untuk contoh soal. Contoh soalnya sama seperti yang tadi ya. Perhatikan gambar diketahui segitiga siku-siku KLM dengan panjang KL itu 8. Jadi yang diketahui adalah KL-nya 8. KL sini 8. Ini 8, otomatis yang sini 8 ya. Tentukan panjang LM. LM kan langsung bisa kita cari ya, seperti contoh yang tadi. Karena ini 8, berarti ini 8 akar 2. Sama ya. Atau bisa juga dengan rumus seperti ini. Perbandingan KL berbanding LM sama dengan 1 berbanding akar 2. Jadi KL-nya yang diketahui adalah 8. 8 berbanding LM itu sama dengan 1. 1 ini dapat dari, karena sudutnya ini 45 derajat ya, yang ini 90 derajat seperti itu. Ini 45 itu punyanya 1, 90 punyanya akar 2. Jadi nanti kali silang dia. Si LM-nya kali 1, 8-nya kali akar 2. Berarti LM sama dengan 8 akar 2. Atau kalau yang ini langsung aja pakai ini. Kalau 8 berarti 8 akar 2. Kalau di sini 3, ini 3, berarti ini 3 akar 2. Langsung aja seperti itu. Ya. Kemudian yang ini, menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, jadi awal mulanya seperti ini. Perhatikan gambar segitiga sama sisi berikut. Nah, yang ini sama sisi dia ya. Jadi, cerita sedikit dulu. Yang ini sama sisi. Kalau sama sisi berarti sisinya itu sama. Ya kan? Yang ini sama. Nah, ini ketiga sisinya sama. Seandainya, berarti kalau segitiga sama sisi yang kita ketahui besar sudutnya berapa sih? 180 dibagi 3. 180 bagi 3, 60. Lanjut 60, yang ini 60, yang ini juga 60. Kan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan panjang A ke C, yang ini 2, otomatis yang sini juga 2. Otomatis yang sini juga 2, ya kan? Yang sini juga 2, dari A ke B 2, berarti A ke D, yang ini 1, yang ini 1. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang segitiganya ini saya potong segitiganya ini, jadilah bentuk seperti ini. Ya. Jadi karena ini, nah dari sini sampai sini 60, berarti segini aja 30. Ini 30 segini ya. 30, ini juga 30. Ini tak pindahin ke sini. Saya potong segitiganya jadi CDB. CD, DB, si DB itu panjangnya 1. Si CB itu panjangnya 2. Kemudian ini besar sudutnya 30 ya. Yang ini besar sudutnya 60. 60 otomatis yang ini 90 ya, karena segitiga siku-siku. Ya. Yang belum diketahui adalah panjang DC. DC-nya berapa sih? Ya, kita cari dulu. DC dapat dicari dengan sama pakai Pythagoras ya. DC dapat dicari dengan pakai akar langsung ya. Jadi akar 2 kuadrat. Karena DC ini kan sisi siku-siku ya. Berarti dikurang. Siapa yang sebagai pengurang? Sisi miringnya. Sisi miringnya itu depan sudut siku-siku. Jedeg. Ternyata si 2 ini sisi miringnya. Berarti 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 2 kuadratnya berapa? 4 dikurangi 1. 4 kurang 1 berapa? 3. Jadi si DC ternyata akar 3. Ada nggak akar 3? Nggak ada. Berarti langsung aja kita pakai akar 3. Seperti itu ya. Dan dapat disimpulkan seperti ini. Sudut 30 derajat berbanding 60 derajat berbanding 90 derajat. Dapat kita jadiin 30 derajat. Punyanya 30 yang mana sih 30? 30 itu ini kan 30 ya, depannya itu angka 1. Yang ini 1. Ya, depannya 60. Ini 60 depannya. Ini depannya jeret. Nah, ini 60. Ini punyanya akar 3. Depannya 90, ini punyanya 2. Dapatlah kita perbandingan segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60, 90. Jadi depan 30 derajat 1, depan 60 derajat akar 3, depan 90 derajat 2. Itu
contoh soal biar lebih jelas seperti ini. Jadi pada gambar di samping menunjukkan segitiga PQR dengan siku-siku di P. Ini P ya, siku-siku. Kemudian QR itu 8. QR tulis aja ya. Jadi QR-nya itu 8. QR-nya 8. Kemudian sudut Q 60. Yang ditanya panjang PQ, yang ini ditanya P ke Q. Misalkan ini PQ-nya berapa, ini PR-nya berapa. Ini bisa kita pakai perbandingan ya. Jadi yang diketahui adalah QR. Jadi bahas ya. Kita bahas untuk yang pertama yang A dulu. Yang akan ditanyain PQ ya. Kita pakai PQ per. Ini karena yang ditanya PQ, kita pakai PQ aja dulu. PQ per yang diketahui. Yang diketahui kan QR ya. QR akan sama dengan depan sudut PQ. Nah, depan sisi PQ itu ada sudut R. Sudut R ini berarti berapa derajat? Karena ini 60, berarti ini temennya 30. Seperti itu. Ya, jadi depan 30. Kalau 30 itu berapa derajat sih? Kalau 30 itu perbandingannya, maksudnya perbandingannya berapa? Seperti yang tadi kita bilang, kalau 30, 60, 90. Kan ada seperti itu ya yang tadi. 30 punyanya 1, 60 akar 3, 92. Jadi kita pakai yang ini ya. Jadi PQ, ini PQ, depannya itu 30. Karena 30 berarti punyanya 1. Per QR. QR kan yang ini ya. Depannya QR itu, nah yang ini. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku kan 90. 90 punyanya 2. 1 per 2. Seperti itu. Berarti PQ-nya berapa sih? PQ-nya itu ya kita cari sekarang. PQ per QR-nya, ini QR ya. QR-nya itu 8, itu akan sama dengan 1 per 2. Setelah ini kita kali silang ya. Jadi PQ kali 2 sama dengan 1 kali 8. Jadi PQ sama dengan 1 kali 8 per 2. Jadi hasilnya PQ sama dengan 1 kali 8, 8 bagi 2, 4 ya. 4, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita cari nilainya si PR. Gimana caranya nyari? Sama perbandingannya kita pakai ya. Untuk yang B yang dicari adalah PR. PR per yang diketahui RQ ya. RQ sama dengan PR-nya. PR itu yang ini. Depannya sudutnya 60. Kita lihat 60 punyanya akar 3. Ini akar 3 ya. Berarti akar 3 per RQ. Ini RQ, depannya 90 berarti punyanya 2. PR per RQ-nya itu adalah 8 sama dengan akar 3 per 2. Jadi kali silang, PR kali 2 sama dengan 8 kali akar 3. Berarti PR sama dengan 8 akar 3 per 2. 2 sama 8 bisa sama-sama kita bagi ya. Sama-sama dibagi 2. Ini dapat 4, dapat 1. Jadi hasilnya PR sama dengan 4 akar 3. Jadi pahami ya? Oke. Selanjutnya. Sekian, tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Ingat subscribe dan like ya.